karena Gibran inilah merupakan magnet politik yang saat ini sangat membuat kegaduhan, membuat drama-drama politik, sehingga Gibran ini merupakan sebetulnya merupakan daya tarik yang luar biasa. Golkar itu ingin menggolkarkan Gibran. Mengkuningkan Gibran. Gibran. Karena artinya Gibran itu mewakili Partai Golkar yang untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Gibran masuk Golkar akan menguntungkan Partai Golkar sendiri, akan menaikkan elektabilitas Partai Golkar sendiri, elektoralnya juga naik, kemudian akan menjadi mungkin akan partai nomor 1 atau Gerindra ataupun Golkar ini akan menjadi nomor 1, nomor 2. Jadi mesra dalam perbedaan kan begitu, atau bercinta walaupun beda kamar, gitulah bahasanya mungkin kira-kira. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita kembali bersama Mr. Puisi untuk ngobrol-ngobrol santai terkait dengan isu-isu politik yang juga semakin hangat jelang penetapan pasangan Capres-Cawapres di tanggal 13 November dan juga menuju pencoblosan pemilu di 14 Februari 2024. Selamat siang Mr. Puisi, apa kabar? Kita berjumpa lagi dengan membahas hal-hal menarik. Ini semakin hangat juga jelang 13 November penetapan Capres-Cawapres. Jadi resmi menjadi 3 pasangan ketika mereka ditetapkan oleh KPU. Selamat siang, kita ngobrol santai lagi dan santai lagi. Tetap yang diobrolin adalah pasangan Pak Prabowo dengan Gibran. Kenapa demikian? Karena Gibran inilah merupakan magnet politik yang saat ini sangat membuat kegaduhan, membuat drama-drama politik, sehingga Gibran ini merupakan sebetulnya merupakan daya tarik yang luar biasa. Ketika dia banyak diomongin orang, ketika itu dia lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Nah itulah apa namanya yang terjadi saat ini, sehingga banyak narasi-narasi yang mengatakan bahwa Gibran ini merupakan terobosan baru. Walaupun banyak polemik yang terjadi di MK saat ini, kemudian sudah diputuskannya juga oleh MK bahwa keputusan MK yang sebelumnya adalah final, sehingga Gibran itu pasti tetap melaju menjadi wapresnya Pak Prabowo. Oke, jadi akan kita bahas terkait dengan Gibran dan juga bagaimana statusnya begitu, katanya dia juga sudah tidak lagi di PDIP, apakah juga akan digolkarkan. Nah sebelum itu saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Ya, sesuai dengan judul kita hari ini Mr. Puisi, ada apa Gibran belum digolkarkan? Nah, menimbang untung rugi Gibran masuk Golkar. Ini ada yang menarik ketika puncak HUT Golkar 6 November lalu digadang-gadang atau diisukan bahwa Gibran itu akan diumumkan menjadi kader Golkar ketika HUT Golkar itu. Bahkan Sekjen PDIP Hasto juga memberikan sinyal itu, mengklaim bahwa Gibran sudah dikuningkan, sudah digolkarkan. Katanya dia sudah ditelepon oleh Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Tapi faktanya kan tanggal 6 itu Gibran tidak hadir di acara HUT Golkar, yang hadir hanya Prabowo, dan Gibran juga belum diumumkan menjadi kader Golkar. Nah ini apa kira-kira yang ditunggu oleh Golkar, atau Gibran sendiri yang memang belum memberi keputusan, atau Golkar yang punya strategi lain? Ya memang rumorsnya memang Golkar itu ingin menggolkarkan Gibran. Ya, mengkuningkan Gibran. Gibran. Kenapa demikian? Memang kalau Golkar tidak mewakili atau tidak memberikan kader politiknya menjadi cawapres, maka efek efeknya tidak ada ke Golkar. Mungkin sedikit tidak ada. Apabila memang Gibran diusung oleh Golkar, kemudian sudah digolkarkan, sudah dikuningkan oleh Golkar, sehingga artinya Gibran itu mewakili Partai Golkar yang untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Ini sangat penting bagi Golkar. Nah, kenapa belum digolkarkan juga? Nah, kemungkinan
menunggu. Kemarin itu kan pada saat Munas ya. Pada saat HUT Golkar ya tanggal 6 November. Iya, pada saat HUT Golkar. Belum ada keputusan MK saat itu. Belum ada keputusan MK sehingga masih menunggu itu mungkin. Masih menunggu itu. Itu yang pertama. Sekarang kan sudah mengalir. Ya sudah ada juga sudah ada keputusan yang MK pasti. yang menyatakan juga tidak bisa menganulir putusan nomor 90. Artinya tidak bisa membatalkan pencawapresan Gibran. Kan aman artinya. Sudah aman. Mungkin setelah ini akan ada kegiatan-kegiatan politik Golkar ini untuk segera mendeklarasikan Gibran adalah merupakan kader Golkar. Di samping itu kan Gibran sudah menyerahkan KTA-nya ke PDI Perjuangan. Ini yang ditunggu-tunggu sebetulnya. Gitu. Apakah juga sebenarnya menunggu kepastian penetapan Capres-Cawapres tanggal 13 November ini? Jadi kan tanggal 13 November ini baru resmi lah jika memang 3 Capres-Cawapres ini lolos. Gitu. Tapi rasanya tidak perlu menunggu itu. Dia akan cepat bergerak sehingga udah dipastikan bahwa Gibran itu wakil dari Golkar untuk cawapresnya Pak Prabowo. Oke. Nah, kalau kita tadi kembali kepada judul kita, menimbang untung ruginya Gibran masuk Golkar atau Golkar mengkuningkan Gibran. Nah, ini dari perspektif Golkar, kemudian dari perspektif Gibrannya. Apa kira-kira menurut Mr. Pusi untung ruginya juga di tengah narasi atau isu serangan kepada Prabowo Gibran dengan narasi politik identitas, dengan narasi cawe-cawenya Pak Lurah misalnya, atau dengan narasi bahwa ini politik pengkarbitan dan sebagainya. Untung rugi daripada Golkar dulu, ya. Golkar. Untung ruginya bahwa Golkar itu sendiri mempunyai keuntungan yang besar apabila Gibran adalah menjadi kader Golkar. Itu yang akan membuat positif untuk Golkar. Berarti pertama dari sisi koktail efeknya berarti ya? Koktail efeknya. Di Pileg. Ya, di samping itu juga kan nanti sebagai cawapres kan juga ikut mewarnai kepemimpinan nasional berikutnya. Saya yakin juga cawapres yang muda ini akan mendapatkan bukan sebagai ban serep. Kalau menurut analisa daripada Mr. Pusi Live ini bahwa Gibran ini apabila berhasil menjadi wakil presiden ya Pak Prabowo, mereka tidak akan menjadi ban serep. Karena apa? Memang dibutuhkan tenaga anak muda yang untuk mensupport Pak Prabowo, khususnya untuk hal-hal yang diberikan tugas untuk lebih besar lagi. Mungkin Pak Prabowo itu kan dari segi menteri luar negeri, geopolitik, perekonomian, kemudian mungkin Gibran dari sisi pembangunan. Termasuk juga mungkin bisa merespon isu-isu anak muda gitu kan, isu-isu ekonomi. Isu-isu di anak ekonomi, teknologi. Kemudian Gibran itu mampu mengawasi dan mempunyai ide-ide baru untuk meneruskan pembangunan yang telah dicanangkan Presiden Jokowi sebelumnya. Sang ayahanda gitu. Nah, sehingga tenaga Pak Prabowo ini itu lebih ringan. Karena beliau ini kan sudah umurnya udah lebih dari 70 tahun. Nah, sehingga Pak Prabowo memikirkan bangsa ini menjadi negara besar, menjadi negara kuat, disegani oleh luar negeri. Mungkin program Pak Prabowo ini mungkin akan membuat kapal induk di negeri yang kita cintai ini. Sehingga untuk menyongsong untuk tahun 2045 nanti kita akan menjadi negara yang adidaya baru di dunia ini. Nah, itulah yang diharapkan oleh masyarakat banyak sehingga Pak Prabowo itu secara strategi sehingga Indonesia itu disegani dunia itu harus dikendalikan langsung oleh Pak Prabowo. Nah, ini pembagian tugas ini akan lebih banyak akan diberikan oleh Pak Prabowo kepada Gibran. Sehingga Gibran nanti dalam 5 tahun ini akan menjadi lebih matang. Apabila nanti dia berhasil memimpin negeri ini melalui wakil presiden yang ditugaskan oleh Pak Prabowo, dia akan mempunyai nilai positif untuk bisa naik ke jenjang berikutnya. Nah kalau dari sisi tadi efek negatifnya untuk Golkar, kira-kira apakah ada di tengah juga serangan isunya terhadap narasi politik identitas atau KKN atau bahkan dari politisi PDIP juga menyebut bahwa ini adalah era Orde Baru atau Neo Orba gitu. Negatifnya mungkin ada karena kita lihat di Golkar sendiri adalah banyak tokoh-tokoh politik yang sangat berpengalaman
seolah-olah disusul oleh anak muda yang dari luar Golkar. Ya, seperti mereka ada 2 orang yang menyusul nih, dari Gibran misalnya masuk Golkar, kemudian dari ini Ridwan Kamil, Ya, itu Ridwan kan Kamil tokoh sebelumnya. baru yang belum mengakar di Golkar, sehingga bisa terjadi apabila Ridwan Kamil dan Gibran ini mendapatkan tempat yang lebih baik dari tokoh-tokoh seniornya, ini akan cemburuan sosial di internal. ya, internal gitu. Oke, termasuk tadi bagaimana juga mungkin Golkar menyikapi atau mengelola serangan isu politik identitas atau isu neo orba gitu, neo orde baru. Apalagi Golkar kan memang partai yang besar hidup di era orde baru gitu. Ya, makanya seorang anak muda dibutuhkan saat ini karena tidak perlu lagi melihat orde lama, orde baru. Lihatnya ke depan gitu. Lihat ke depan, tidak perlu melihat ke belakang lagi. Mari bersama-sama melihat ke depan untuk memajukan bangsa ini. Nah, itulah tugas anak muda sekarang. Nah, kemudian itu sudah ditangkap oleh Bapak Prabowo, sehingga mungkin Gibran mungkin diberikan porsi pekerjaan yang lebih besar banyak lagi di kemudian hari gitu. Nah, tadi kalau kita kembali bicara dari perspektif Gibrannya, dari sudut pandang Gibrannya, kira-kira apa yang menjadi keuntungan atau positif atau plus minus atau untung ruginya bagi Gibran kalau dia menerima pinangan dari Golkar? Apakah ini juga akan memperkuat posisinya secara politis ketika dia bergabung di Golkar, menjadi kader Golkar, apalagi nanti misalnya dapat posisi yang strategis di Golkar? Ya, saling menguntungkan sebetulnya. Apabila Gibran masuk Golkar, akan menguntungkan partai Golkar sendiri, akan menaikkan elektabilitas partai Golkar sendiri, elektoralnya juga naik, kemudian akan menjadi mungkin akan partai nomor 1, atau Gerindra ataupun Golkar ini akan menjadi nomor 1, nomor 2 nantinya. Sehingga nantinya Golkar mempunyai tokoh anak muda yang bisa mewakili ke depan Golkar itu sendiri. Nah, itu sebetulnya keuntungan Golkar sendiri. Gitu. Kalau untuk Gibran berarti ini bisa memperkuat daya, artinya legitimasi politiknya, positioning politiknya, power politiknya ketika punya cengkraman di Golkar. Iya, karena Pak, mereka akan mempunyai wapres, ya kan? Nah, ketika dulu juga sudah pernah. Nah, ini unik. JK 2004 ketika dengan SBY. Ini unik sekali ini. Ya, dengan SBY. Waktu JK masuk ke SBY, itu mereka tidak keluar dari Golkar. Ya, tetap dari Golkar. Walaupun mereka oposisi. Ya. Nah, itu luar biasa. Tapi setelah menjadi wapres resmi, JK malah menjadi ketum Golkar kan begitu. Nah, makanya, itulah politik. Jadi janganlah membuat perbedaan politik itu menjadi musuh, ya kan? Nah, mungkin saja suatu saat Gibran bisa lagi ke PDI, kita nggak tahu. Ya. Atau mungkin bisa saja ketika nanti misalnya Gibran menjadi, nanti mungkin kita bahas khusus Mr. Puisi, ketika Gibran dia terpilih menjadi wapresnya Prabowo, jadi ketum Golkar, bisa jadi kan begitu? Kalau menjadi ketum Golkar juga bisa, Golkar menjadikan dia menjadi calon presiden, ataupun PDI Perjuangan akan mengusung dia nantinya menjadi presiden mewakili PDI Perjuangan, bisa saja. 2009. Nah, inilah yang perlu dipikirkan oleh bangsa ini, jangan terlalu terlalu gontok-gontokan lah. Kita lihat, karena suasana di elit sendiri sangat cair kan begitu. Iya, makanya kalau sekarang terlalu gontok-gontokan berarti kan perpisahan akan terjadi. Perpecahan akan terjadi. Perpisahan akan terjadi. Yang tadinya sudah married jadi cerai. Nah, lebih bagus kita pacaran terus walaupun kita perbedaan ideologi ada. Ketika kita masih pacaran, sekarang bisa married. Nah, itulah yang dilakukan oleh Pak JK dulu. Jadi mesra dalam perbedaan kan begitu, atau bercinta walaupun beda kamar, gitulah bahasanya mungkin kira-kira. Mr. Puisi akan kita bahas nanti lebih detail di kesempatan berikutnya. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingatkan jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam pemilu damai.